Shalom, saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kami mau merenungkan bilangan 10:29b. Sebelum kami merenungkan, mari kita mengambil saat teduh terlebih dahulu. Bapa yang di surga yang kami kasih di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas kasih Tuhan yang tak terhingga ini. Sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan kepada kami. Terpujilah Tuhan Allah yang Maha Tahu. Terpujilah Tuhan Allah yang Maha Kasih. Terpujilah Tuhan Allah yang Maha Agung. Terpujilah Tuhan Allah yang Maha Berfirman semuanya jadi. Terpujilah Tuhan Allah yang Maha Kudus, 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 Kudus. Bapa, pada pagi hari ini kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan kami dan Raja kami. Engkaulah yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan dunia serta semua penghuninya, sebab Engkau yang mendasarkan di atas lautan dan menegakkan di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan diri kepada yang semu dan yang tidak bersumpah palsu. Dia yang akan menerima berkat darimu ya Bapa yang di surga, dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan kami. Pada hari ini kami orang-orang berdosa datang di hadirat mengucap syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuntunlah kami dengan Roh-Mu yang kudus ya Bapa yang di surga. Tuntunlah kami ke jalan-Mu yang benar. Berfirmanlah di dalam hati kami masing-masing. Ajarilah kami jalan-jalan-Mu ya Bapa yang di surga. Karena kami tahu kami ini orang-orang yang berdosa, tidak layak menerima anugerah keselamatan darimu, tetapi Engkau adalah Tuhan Allah yang Maha Kasih, yang mengasihi kami umat-umat-Mu yang percaya dan beriman padamu. Engkaulah Tuhan Yesus kami yang rela mati di kayu salib, menembus dosa kami, mengampuni dosa kami. Kami sangat bersyukur mempunyai Tuhan yang sangat mengasihi kami, menganugerahkan keselamatan bagi kami orang yang percaya dan beriman padamu. Pagi ini kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Berkatilah kesehatan kami ya Bapa. Berkatilah pekerjaan kami. Berkatilah kami di sepanjang hari ini. Kami serahkan di dalam tangan-Mu yang kudus Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa di dalam nama-Mu yang kudus Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bilangan 10:29b ya. Kami berangkat ke tempat yang dimaksud Tuhan ketika Ia berfirman, Aku akan memberikannya kepadamu. Akhir kira-kira 7 abad sudah Allah pertama kali berjanji kepada Abraham. Janji itu akan dipenuhi, tapi harapan cepat sirna. Rencana Musa mengirim 12 pengintai, 1 orang dari tiap suku, berakhir dalam malapetaka. Meski kembali dengan membawa buah masa sebagai bukti bahwa Kanaan memang tanah yang berlimpah susu dan madu, 10 orang pengintai menyatakan bahwa penduduk tanah itu tidak mungkin mereka kalahkan. Ini pendapat mayoritas dan itulah yang diterima. Jadi tidak ada orang dari generasi itu akan masuk ke tanah perjanjian, kecuali Kaleb dan Yosua. 40 tahun akan berlalu sejak mereka keluar dari Mesir sebelum memasuki Kanaan. Selama tahun-tahun ini mereka mengembara dari satu tempat ke tempat yang lain.
dan mengalami beraneka ragam peristiwa yang dicatat dalam kitab Bilangan. Namun akhirnya 40 tahun itu berakhir dan generasi dewasa itu telah mati semua. Israel kini berkemah di daratan Moab, sedikit di utara dan timur dari tempat sungai Yordan mengalir Laut Mati. Di sini Musa berakhir kalinya berbicara kepada orang Israel yang dicatat dalam kitab Ulangan. Di situ dia menceritakan kembali sejarah mereka yang baru dan berusaha menyiapkan mereka untuk mengambil alih tanah perjanjian. Tapi yang menjadi tekanan utama adalah perjanjian kasih yang mengikat Yahweh dan umat. Yahweh memberikan kasih-Nya, kata Musa, tidak karena mereka baik, melainkan hanya karena Dia mengasihi mereka. Ulangan 7 ayat 7-8 ya. Maka sekarang mereka harus mengasihi Dia dengan segenap kepribadiannya dan menyatakan melalui ketaatan mereka. Ulangan 6 ayat 4-9 ya. Yesus Kristus mengambil kata-kata itu bagi dirinya dan berkata, siapa saja yang memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Yohanes 14 ayat 1. Kasih diuji dalam ketaatan. Ya, mari kita orang yang beriman kepadanya, beriman kepada Tuhan Yesus Kristus dan percaya, menaruh percayaannya. Kita orang yang sudah diselamatkan dan diampuni dosa-dosanya. Mari kita taat, beribadah padanya, membaca firman Tuhan, menghidupkan firman Tuhan. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita sepanjang hari ini. Amin.